Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kita akan lanjutkan kontekstual Bible reading pada pagi hari ini di dalam Ulangan 14 ayat 1 sampai 29. Monggo silakan. Ulangan 14. Kamulah anak-anak Tuhan Allahmu. Janganlah kamu menoreh-noreh dirimu ataupun menggundul rambut di atas dahimu karena kematian seseorang. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, dan engkau dipilih Tuhan untuk menjadi umat kesayangannya dari antara segala bangsa yang di atas muka bumi. Janganlah engkau memakan sesuatu yang merupakan kekejian. Inilah binatang berkaki 4 yang boleh kamu makan: lembu, domba, dan kambing, rusa kijang, rusa dandi, kambing hutan, kijang gunung, lembu hutan, dan domba hutan. Setiap binatang berkaki 4 yang berkuku belah, yaitu yang kukunya bersela panjang menjadi 2, dan yang memamah biak di antara binatang-binatang berkaki 4, itu boleh kamu makan. Tetapi inilah yang tidak boleh kamu makan dari antara yang memamah biak atau dari antara yang berbelah dan bersela kukunya, unta, kelinci, hutan, dan mamut. Karena semuanya itu memang memamah biak, tetapi tidak berkuku belah. Haram semuanya itu bagimu. Juga babi hutan, karena memang berkuku belah tetapi tidak memamah biak. Haram itu bagimu. Daging binatang-binatang itu janganlah kamu makan, dan janganlah kamu terkena bangkainya. Inilah yang boleh kamu makan dari segala yang hidup di dalam air. Segala yang bersirip dan bersisik boleh kamu makan. Tetapi segala yang tidak bersirip atau bersisik janganlah kamu makan. Haram semuanya itu bagimu. Setiap burung yang tidak haram boleh kamu makan. Tapi yang berikut janganlah kamu makan: burung raja wali, ering janggut, dan elang laut. Elang merah, elang hitam, dan burung dendang menurut jenisnya. Setiap burung gagak menurut jenisnya. Burung unta, burung hantu, camar, dan elang sikat menurut jenisnya. Burung pungguk, burung hantu besar, burung hantu putih, burung undan, burung ering, dan burung dendang air. Burung ranggung dan bangau menurut jenisnya, meragai dan kelelawar. Juga segala binatang mengeriap yang bersayap, itu pun haram bagimu, jangan dimakan. Segala burung yang tidak haram boleh kamu makan. Janganlah kamu makan bangkai apapun, tetapi boleh kau berikan kepada pendatang yang di dalam tempat untuk dimakan, atau boleh kau jual kepada orang asing, sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Janganlah kau masak anak kambing dalam air susu ibadah. Haruslah engkau benar-benar mempersembahkan 1/10 dari seluruh hasil benih yang tumbuh di ladangmu tahun demi tahun, di hadapan Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilihnya untuk membuat namanya diam di sana. Haruslah engkau memakan persembahan 1/10 dari gandummu, dari anggurmu dan minyakmu, ataupun dari anak-anak sulung lembu sapimu dan kambing dombamu, supaya engkau belajar untuk selalu takut akan Tuhan Allahmu. Apabila dalam hal engkau diberkati Tuhan Allahmu, jalan itu terlalu jauh bagimu, sehingga engkau tidak dapat mengangkutnya, karena tempat yang akan dipilih Tuhan untuk menegakkan namanya di sana terlalu jauh dari tempatmu. Maka haruslah engkau menggunakannya dan membawa uang itu dalam bungkusan dan pergi ke tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu. Dan haruslah engkau membelanjakan uang itu untuk segala yang disukai hatimu, untuk lembu sapi atau kambing domba, untuk anggur atau minuman yang memabukkan, atau apapun yang diingini hatimu, dan haruslah engkau makan di sana di hadapan Tuhan
Allahmu dan bersukaria engkau dan seisi rumahmu. Juga orang Lewi yang diam di dalam tempatmu, janganlah kau abaikan, sebab ia tidak mendapat bagian milik pusaka bersama-sama engkau. Pada akhir 3 tahun engkau harus mengeluarkan segala persembahan persepuluhan dari hasil tanahmu dalam tahun itu dan menaruhnya di dalam kotamu. Maka orang Lewi, karena ia tidak mendapat bagian milik pusaka bersama-sama engkau, dan orang asing, anak yatim dan janda yang di dalam tempatmu akan datang makan dan menjadi kenyang, supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau di dalam segala usaha yang dikerjakan tanganmu. Ya, terima kasih untuk pembacaannya. Ya, mengingat kembali ada kata ulangan, berarti ada yang diulang gitu ya. Apa yang diulang? Jadi kitab Ulangan ini dalam bahasa Yunaninya Deuteronomi ya. Deutero itu 2, nomi itu nomos, hukum yang kedua. Ini ditulis 40 tahun setelah kitab Keluaran. Jadi satu generasi penuh. Kita lihat bahwa 40 tahun mereka ada di padang gurun, berarti semuanya sudah mati. Angkatan yang keluar dari tanah Mesir, yang kemarin menerima hukum di Gunung Sinai, itu sudah mati semua. Tinggal 3 orang, yaitu Musa, Kaleb, dan Yosua. Ya, hanya 3 orang itu. Yang lain adalah generasi yang kedua. Untuk itulah maka sebelum masuk ke Kanaan, jadi ini sebelum melewat menyeberangi sungai Yordan, maka penting buat Musa untuk memberikan hukum ini, karena mereka belum bisa merespon karena masih kecil-kecil. Nah, untuk itu maka hukum ini diberikan. Jadi jangan kaget kalau di Keluaran sudah ada 10 hukum Tuhan, namun di Ulangan sudah ada lagi diulang tentang 10 hukum Tuhan. Ini disampaikan untuk generasi yang kedua ini. Karena Musa sendiri juga tinggal punya waktu 1 minggu ya. Jadi setelah mereka menyampaikan ini, tinggal 1 minggu diberitahu Tuhan bahwa Musa tidak diizinkan masuk dan akan dipanggil Tuhan. Nah, kita masuk di dalam Ulangan 14, apa yang sedang ditata, diatur hukum-hukum di sini, yaitu bagaimana diingatkan bahwa kamu adalah anak-anak Tuhan. Ya, ini perjanjian antara umat dan Tuhan ini diulang kembali dan diingatkan apa yang harus menjadi tanggung jawabnya disampaikan, apa yang boleh, apa yang tidak boleh, ya, penata sosial kehidupan diatur, dan penata hubungan dengan Allah juga diatur di sini. Yang pertama ditekankan bahwa kamu umatku yang kudus, ya, kamu adalah anak Tuhan Allahmu. Jangan kamu menoreh-noreh dirimu ataupun menggundul rambut di atas dahimu karena kematian seorang. Jadi pola hidup seperti ini adalah pola hidup dari orang-orang yang ada di sekitar waktu itu, yang jelas bukan dari Allah. Maka yang pertama, pola hidup ilahi sebagai anak-anak Allah harus dikembangkan, dan mereka harus meninggalkan atau tidak mengikuti pola-pola hidup dunia yang ada saat itu. Yang kedua, pola hidup kudus, ya. Bagaimana diingatkan di sini apa yang boleh dimakan dan apa yang tidak boleh dimakan. Sebenarnya di sini terkesan aturannya begitu jelimet sekali ya. Karena ada sekitar 615 hukum yang harus disampaikan kembali untuk mereka, dan apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Terkait dengan makanan, sebenarnya ada satu maksud yang khusus. Kalau kita perhatikan jenis-jenis makanan di sini, sebenarnya kita lihat atau kita amati juga kok nampaknya juga tidak layak untuk dimakan. Jadi jenis burung-burung seperti itu rasanya kalau dimakan kelihatannya besar burungnya, dagingnya cuma sedikit gitu ya. Ini sebenarnya bukan binatang yang untuk dimakan ya, tapi mungkin untuk dilihat dan seterusnya. Maka aturannya sudah ditata sedemikian. Apa maksud dari haram tidak boleh di sini ya? Sebenarnya kalau di dalam penelitian itu dijelaskan bahwa makanan-makanan seperti ini itu makanan mengandung toksin yang cukup tinggi, dan kalau pola masaknya tidak baik itu akan menjadi racun di dalam tubuh. Jadi ketika Allah memberikan satu hukum itu bukan untuk kebutuhan Allah, tetapi sebenarnya dalam rangka pembinaan, pemeliharaan ya,
dan perlindungan umatnya sendiri, sehingga diberitahu ini boleh dimakan, ini tidak boleh dimakan. Nah, aturan itu adalah untuk melindungi umat Allah, ya tentunya dari hal yang tidak baik gitu ya. Nah, bagian yang kedua itu tentang perpuluhan. Nah, tentang perpuluhan ini kita melihat satu hal yang luar biasa ya, bukannya Allah itu kurang uang sehingga kita berikan perpuluhan, tetapi dari ayat 22 sampai 23 kita melihat bahwa sebenarnya perpuluhan ini untuk apa? Dan ini hukumnya wajib ya, bukan sebuah pilihan. Kata-kata yang terus diulang, yaitu kata haruslah. Jadi bukan pilihan, sesuatu yang semestinya. Ya, etika kehidupan pola hidup ilahi ya, jelas disampaikan di sini. Haruslah engkau benar-benar mempersembahkan 1/10 dari seluruh hasil benih yang tumbuh di ladangmu tahun demi tahun ya, di hadapan Allahmu di tempat yang akan dipilih untuk membuat namanya diam di sana. Jadi benar-benar persembahannya bukan sesuatu yang pura-pura, tetapi sungguh-sungguh ya, jumlah dan seterusnya ini jelas-jelaskan ya. Nah, untuk apa sebenarnya? Haruslah engkau memberikannya ini dengan sungguh-sungguh. Nah, ini menyangkut tentang bagaimana respon sebenarnya. Respon ketika umat ini menerima berkat Tuhan. Ada unsur ketaatan di sini yang diberikan, karena Alkitab katakan di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Jadi ketika umat ini memberikan persepuluhan, maka menunjukkan bagaimana respon ketaatan dia kepada Allah ya, dan dia tahu siapa yang beri, dia bisa bersyukur di situ ya. Ini yang menarik ya. Jadi bukannya Allah membutuhkan karena diberikan atau tidak diberikan, sebenarnya apa yang kita punya itu milik Allah. Jadi Allah adalah ownernya, kita adalah manajernya, kita yang dipercaya untuk menata layankan. Nah, ada unsur ketaatan yang dibina di sini. Kemudian juga menarik di ayat 23 ini, beberapa binatang silahkan diuangkan, ya, belanjakan, silahkan untuk dimakan, belanjakan yang menyenangkan. Karena ternyata di sini kita bisa melihat bahwa Allah merindukan umat ini hidup dalam sukacita. Haruslah engkau makan di sana di hadapan Tuhan Allahmu dan bersukaria engkau dan seisi rumahmu. Ya, kadang-kadang orang mengumpulkan harta lupa gitu ya untuk menikmatinya, yang menikmati malah orang lain gitu ya. Tapi Tuhan di sini mengingatkan menarik ini untuk menikmatinya dengan bersukaria dan keluarga. Nah, satu catatan, kalau ada minuman yang memabukkan ini bukan berarti harus mabuk-mabuk, enggak ya. Maksudnya suatu minuman yang menyenangkan ya, konsepnya di sana. Kemudian yang keempat dari persepuluhan adalah untuk membantu yang membutuhkan. Ya, di sini terutama untuk orang Lewi, karena orang Lewi ini tidak mendapat bagian di dalam kerajaan Allah, maka tidak mendapat bagian milik pusaka, tanah dan seterusnya. Maka seharusnya ini orang-orang non Lewi gitu ya, mereka harus memberikan per bulan dan memelihara hidupnya. Nah, bukan hanya itu saja, ternyata juga ini diberikan kepada orang asing, ya, anak yatim, anak janda, jadi mereka-mereka yang membutuhkan. Ya, maka Alkitab konsepnya kan yang lebih tidak kelebihan, yang kurang tidak kekurangan, sehingga terjadi keseimbangan untuk terjadi saling memberi, saling menerima, saling mengasihi. Dan ya, kalau Tuhan Yesus katakan, hendaklah kamu saling mengasihi supaya dunia tahu bahwa engkau adalah murid-muridku. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, amanat teks yang kita bisa ambil dari ulangan ini adalah bahwa umat Allah adalah umat yang dikuduskan. Jadi harus hidup secara pola hidup ilahi ya, kudus dan sehat tentunya. Nah, yang kedua adalah umat Allah wajib memberikan persepuluhan sebagai respon ya dalam relasi terhadap Allah, juga diri sendiri dan juga untuk orang lain yang membutuhkan. Aplikasinya, apakah saya dan saudara sudah menjaga kekudusan, ya, berani tampil beda dari orang-orang dunia. Yang kedua, apakah saya dan saudara sudah memberikan persembahan persepuluhan ini secara rutin. Dan kiranya firman Tuhan hari ini terus menolong kita bagaimana kita hidup kudus di hadapan Tuhan, dan bagaimana kita juga setia dan taat di dalam persembahan persepuluhan.
Tuhan Yesus memberkati. Janji-Mu seperti fajar pagi hari. Biarlah pagi hari ini firman Tuhan membuat kita taat melakukannya. Tuhan hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih. Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup, hanya Kau Tuhan dapat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, janji-Mu itulah kekuatan bagi kami. Firman-Mu pedoman dalam hidup kami. Haleluya, ralabara. Terima kasih Tuhan. Mari kita bersyukur untuk firman Tuhan yang selalu mengingatkan kita untuk kita hidup benar, untuk kita boleh hidup sehat, untuk kita boleh hidup sesuai dengan rencana kehendak Tuhan, dan kita mau terus berkomitmen memberikan persepuluhan di dalam hidup kita sebagai bagian terkecil dalam hidup kita, di mana Tuhan sudah memberikan segalanya buat kita. Mari kita berdoa bersama. Bapa di surga, aku bersyukur karena firman Tuhan pagi hari ini selalu mengingatkanku untuk selalu berpegang kepada janji Tuhan, selalu mengikuti segala perintah Tuhan, dan menghindarkan segala larangan-larangan dari Tuhan, supaya aku boleh hidup seturut kehendak-Mu, supaya aku boleh hidup sehat, supaya aku boleh Tuhan menikmati umur panjang, supaya aku boleh menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau mengasihi kami, Engkau terus menuntun hidup kami dari saat ke saat, supaya kami tetap teguh di dalam firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur kepadamu.